Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Rizal MKB. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara pemasangan aplikasi Dapodik tahun 2026B dan juga bagaimana cara mengisi aplikasi Dapodik tersebut dari awal hingga akhir. Yuk simak videonya, jangan sampai di skip. Oke, untuk langkah pertama ya Bapak Ibu, saya sekarang sudah berada pada webnya Dapodik Dasmen web resminya. Jangan lupa sebelum kita memasang daripada aplikasi Dapodik 2026B ini, kita harus menghapus aplikasi Dapodiknya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Cara menghapusnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, yaitu di kontrol panel. Nah, saya tadi udah menghapus terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita lanjut pada penginstalan daripada Dapodik 2026B ini, kita harus uninstall terlebih dahulu ya Dapodik 2026 yang lama. Oke, di sini saya sudah uninstall ya Bapak Ibu. Ini tidak ada lagi. Sini, kemudian kita lanjut ke dalam pemasangannya. Oke, saya cari di download sini ya. Ini dia. Saya langsung pasangkan ya Bapak Ibu. Oke, saya open. Yes. Kita lanjutkan. Oke, tentunya kita setuju ya Bapak Ibu. Sini adalah hak ciptanya ya, yang harus kita setujui. Kita lanjut, lanjut saja dan pasangkan. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kita langsung udah selesai Bapak Ibu. Videonya saya skip saja biar nggak terlalu lama loadingnya ya. Kalau loadingnya itu bisa makan waktu sekitar 1 atau 2 menit ya Bapak Ibu untuk proses loading ini hingga penuh sampai sini. Oke, langsung kita klik tombol selesai. Di sini silahkan Bapak Ibu pilih bagaimana cara untuk registrasinya, offline atau online. Kalau seandainya offline, maka Bapak Ibu harus mendownload data profil Dapodiknya di sini. Nah, ini dia ya, profil Dapodiknya. Tapi saya sarankan lebih baik secara online ya, kalau jaringan Bapak Ibu itu memungkinkan. Kalau jaringannya itu bagus ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kode registrasinya saya isi kode registrasi sekolah saya sendiri. Bapak Ibu silahkan isi registrasinya, kemudian masukkan emailnya dan juga kata sandinya. Kemudian kita lanjutkan kepada registrasi ya, registrasi. Nah, di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, proses registrasinya sudah selesai ya Bapak Ibu. Dan ini adalah registrasi berhasil, NPSN, nama sekolah, dan nama operatornya sudah sesuai. Kemudian kita oke kan ya. Untuk prosesnya di sini saya percepat nanti ya Bapak Ibu karena terlalu lama soalnya dalam proses registrasinya itu bisa memakan waktu kurang lebih 15 menit. Oke, saya masuk ke sini, testernya sudah tester genap ya. Nah, ini nampaknya sudah ada menu baru ya Bapak Ibu. Yang kemarin kalau seandainya kita sudah login, itu udah langsung login ya. Di sini ada lagi menu terbarunya, pilih salah satu role peran di bawah ini untuk masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Nah, di sini saya pilih atau kembali ke halaman login. Ini saya pilih ya Bapak Ibu. Menunya sudah bertambah nampaknya ya. Oke, di sini kita sudah masuk, kita pastikan di atas sini sudah berubah Bapak Ibu. Ini dia SMP Negeri 2 Gunung Pruleh, tahun pelajarannya 2026, genap versi 2026B. Nah, untuk yang pertama sekali, itu setiap saya install baru aplikasi dapat ini, saya selalu melihat daripada menu validasinya ya Bapak Ibu. Oke, di sini data pemberitahuan ya, versi 2026B ini adalah penyesuaiannya. Silakan dibaca nanti Bapak Ibu bagi yang masih ragu ya. Kemudian jangan tampilkan di sini supaya kita setiap login itu tidak tampil lagi Bapak Ibu. Oke, oke kan. Nah, di sini saya langsung ke menu validasi. Validasi lokal, terus kita klik semuanya ya Bapak Ibu.
untuk melihat yang mana sih yang masih merah. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Di sini saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk sinkron pertama itu nggak usah terlalu lengkap dulu. Yang penting nanti menu-menu poin-poin pentingnya ini yang ada di validasi ini itu semuanya nanti sudah apa ya semuanya sudah warna hijau ya, tidak ada yang merah lagi atau tidak invalid. Itu Bapak Ibu sudah bisa untuk melakukan sinkron. Karena kalau seandainya lama-lama nanti kan apalagi Bapak Ibu itu sekolahnya besar, itu nanti bisa memakan waktu yang sangat lama sehingga data-data penting tidak terkirim tepat waktu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini loadingnya lumayan lama ya, karena validasinya sekaligus tadi. Dan juga invalidnya sangat banyak sekali di sini. Ini yang invalid ini tinggal salin data periodiknya nanti ya. Oke, terlalu lama kita refresh lagi ya. Karena terlalu banyak ini menunya saya klik bersamaan tadi semuanya. Sehingga dia lemot ya. Oke, sudah refresh ya Bapak Ibu. Ini kita klik satu dulu ya. Nah, kita klik lagi. Kita lanjut. Nah, kalau sekali klik tadi nggak mau ya. Karena terlalu banyak data yang invalid ini. Nah, cara mengerjakan dapodik ini hampir sama dengan mengerjakan soal ujian ya Bapak Ibu. Karena kita cari dulu apa soalnya. Baru kita cari apa jawabannya nanti. Apa pertanyaannya ya Bapak Ibu. Baru kita cari apa jawabannya gitu. Jadi di sini kita cari dulu apa permasalahannya, baru kita perbaiki. Jangan kita perbaiki sekaligus semuanya. Nanti malah yang wajib diperbaiki malah kita ini ya kita abaikan gitu. Jadi yang fokus kita adalah yang ini, yang merah-merah, yang invalid ini ya Bapak Ibu. Kita fokuskan terlebih dahulu untuk mengejarkan sinkron 31 Januari 2026, yaitu salah satunya yang paling urgen itu adalah penerima PIP bagi siswa Bapak Ibu. Jadi harus cepat ya. Oke, referensi ini kita biarkan saja ya. Masih menghitung karena biasanya referensi ini tidak akan ada yang invalid. Oke, pertama adalah sekolah, ada 4. Nah, ini dia data rincian periodik. Ini tinggal salin internet, listrik, dan sanitasi. Oke, kita masuk ke menu sekolah ya. Di menu sekolah. Oke, masih loading lagi ya. Nampaknya aplikasi baru ini lumayan berat ya Bapak Ibu. Kita refresh lagi. Pokoknya dia kalau seandainya lemot, silakan di refresh ya Bapak Ibu atau dikeluarkan terus login lagi. Nah ini juga nggak bisa nampaknya ya. Nah nggak bisa. Kita buka tab baru aja lagi. Buka tab barunya. Kita login lagi ya. Nah begitu baru bisa. Terpaksa kita logout paksakan dia. Oke, baru kita masuk ke menu sekolah. Nah, menu sekolah ya. Tadi katanya, aduh, udah hilang lagi ya. Menu sekolah. Oke, rincian periodik ya. Rincian periodik. Lihat di sini sudah pas ya. Tarik lagi ke bawah. Kebutuhan khusus tidak ada. Status kepemilikan pemerintah daerah ya. Jika Bapak Ibu seandainya yayasan atau swasta, ambil yayasan ya. Atau seandainya pemerintah pusat, silakan ambil sesuai dengan ketentuannya. Oke. Nama wajib pajaknya sudah, NPWP-nya sudah benar semua ya. Kita tutup lagi ini. Kita cari lagi. Oke, data periodiknya ya. Ini dia tadi yang belum ada ya. Penyelenggaraannya, silakan dibikin sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Kalau kami di sini yaitu pagi 6 hari, 5 hari ya, Senin sampai Sabtu.
Kemudian bersedia menerima BOSP ya, tentunya kita bersedia ya, jangan sampai tidak ya Bapak Ibu. Sertifikat ISO kita belum punya ya. Oke, ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke menu listrik. Menu listrik di sini masih kosong ya. Ini adalah menu baru ya Bapak Ibu. Kemarin tuh kalau menu listrik itu sudah ada di sini, di atas ininya ya. Sudah ada di sini, tinggal isi saja. Di sini kita suruh tambahkan. Tambahkan sumber listriknya yaitu PLN di kami ya sesuai dengan kondisi. Kami 5.500 ampere. Kemudian kontinuitas listriknya. Waduh, kontinu eh, kontinu 24 jam. Oke, kami berketerusan ya selama 24 jam. ID pelanggan, waduh, kita disuruh mengisi ID pelanggan nih ya. Paksa kita mencari nomor ID pelanggan atau kilometer kita ya. Oke, ini dia, kita isikan. Oke, sorry, ini ID-nya bukan nomor meterannya berarti ya Bapak Ibu ya. Nomor meter ada di bawah, ID pelanggan itu ada, berarti kita cari di struk pembelian ini. Struk pembelian pulsa listriknya ya. Ini dia ID pelanggannya. Hmm. Oke, jadi Bapak Ibu ingin melihat ID pelanggannya itu silakan dilihat pada struk pembelian token listriknya ya. Kemudian nomor meternya baru ada pada kilometernya yang terpasang pada tembok sekolah Bapak Ibu. Kemudian jenis meternya kita menggunakan token. Kalau pasca bayar berarti masih kilometer yang lama ya Bapak Ibu, bukan token. Status sambungan sudah mandiri. Kemudian menjadi listrik utama ya utama. Kemudian kita simpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke internet. Nah, internet bagi Bapak Ibu yang ada akses internetnya silakan dibuat ya. Bagi yang tidak ya mungkin dikosongkan atau saya rasa juga bisa menggunakan hotspot ya Bapak Ibu. Kita cek dulu. Jadi selain internet, nah di sini ada wireless, fiber optik, bisa dan seluler. Kita sudah ada wirelessnya ya. Tapi karena saya menganggarkan untuk dana bos itu ada pulsa internet, saya ambil seluler aja ya. Jenis koneksinya share ya, share atau hotspot ya. Oke, ini dia. Hotspot. Providernya yaitu Telkomsel. Bandwidthnya, oke bandwidthnya kita bisa di sini ya. Ambil ke tab barunya atau di Google ya. Ketik aja uji koneksi. Uji koneksi. Ini dia speed test. Kita uji koneksinya ya. Kita mulai. Oke, sudah pas jaringannya ya. Nah, ini dia untuk uji koneksinya yaitu unduhannya 15,37 Mbps sedangkan untuk unggahnya 6,82 Mbps.
Kita lihat di sini lagi. Eh, kita di bandwidth-nya berarti yang kita bikin di sini itu adalah yang ini ya, yang unduhan ini ya. Atau kita pilih salah satu ya Bapak Ibu. Ini 15,37. 15,37 bps. Oke. Atau di sini juga ada Bapak Ibu ya. Tes download, tes latensi. Oke. Ternyata sudah tersedia tersendiri ya. Ini sudah tersedia. Maklum ya Bapak Ibu, ini juga pertama kali ini. Jadi masih kaku ternyata ya. Kita sudah sampai ke speed test tadi, ternyata di sini ada tesnya. Kita belum baca ke bawah. Nah, di sini sudah kita isi ya. Oke, ini dia ya. Ini untuk uploadnya tadi 6,87. Oke, ini 82. Maklum ya, karena jaringan itu kadang kan bisa naik, bisa turun kualitasnya. Kemudian tes download. Ini menu terbaru ya Bapak Ibu daripada Dapodik ini. Kalau kemarin tuh kita tinggal isi-isi aja ini. Kalau sekarang ada tersedia tes-tesnya karena sekarang kan Dapodik ini sudah online ya Bapak Ibu. Sejak 2026 dia sudah online. Oke, sudah dapat ya ini dia. Kemudian untuk latensinya juga harus diisi nampaknya ya. Kita tes juga latensinya. Oke, resulting ini dia latensinya. Oke, jadi pertanyaan ini di mana apanya ya? Oke, kita coba ya. Tidak ada menu simpannya ini. Ah, ini dia ya Bapak Ibu ya. Ini tadi kan kebesaran. Nah, sehingga menu simpannya nggak bisa di-scroll ini. Nah, bisa ya. Tapi nggak tahu ya menu Bapak Ibu gimana. Ini kita klik ya ini, kita perkecil ke bawah. Nah, baru kita ada tanda tambah begini, kita tarik ke atas. Nah, ini sudah komplit ya. Baru scroll ke bawah, baru simpan. Nah, ini dia. Oke, udah terisi ya. Kemudian sanitasinya kita isi juga. Sumber airnya sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu ya. Kami itu sumur terlindungi atau sumur bor ya. Sumber air minum, nah tidak ada ya. Kita tidak ada menyediakan air minum. Kecukupan air bersih cukup sepanjang waktu. Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa kebutuhan khusus. Tidak. Tipe jembatan, oke. Sesuaikan dengan yang ada pada sekolah Bapak Ibu ya. Leher angsa, duduk atau jongkok, yang ini ya, leher angsa ya. Oke, kalau Bapak Ibu ada yang lain silahkan dilihat sesuai dengan ini ya. Oke, sekolah menyediakan pembalut cadangan, kami tidak menyediakan jumlah hari dalam seminggu, yaitu jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan. Nah, kami nggak ada menerapkan ya Bapak Ibu ya. Jumlah keseluruhan tempat cuci tangan, oke, jumlah keseluruhannya itu kami ada di setiap kelas ya Bapak Ibu. Itu ada 12 kelas, berarti 12 tambah kantor, dan juga lainnya itu ada sekitar 15. Oke, sorry Bapak Ibu ya. Di sini nggak bisa kita isi ternyata ya, karena di sini terisi dari apa nanti ya, dari Sapras ini untuk sanitasinya. Kemudian, apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan? Tidak ada. Kemudian, sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban. Oke, ada ya. Oke, tangki atau septic tank atau IPL. Oke.
Ini kita, kalau kami yang ini ya, bukan ke tangki ya, tapi ke selokan. Sekolah pernah menguras tangki septic 3 hingga 5 tahun. Kita nggak pernah ya, karena kita lubangnya itu digali di tanah Bapak Ibu, bukan menggunakan septic tank. Yang ini menggunakan septic tank ya. Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air. Ya, kita punya. Sekolah menyediakan tempat sampah, ruang kelas, ya, kita juga punya. Tem Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan, ya. Sekolah menyediakan cermin. Nah, ini dia. Kita baru mengadakan 2025 kemarin ya, sudah ada. Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara. Oke, ada juga. Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin. Kita tidak mengangkut ya, tapi kita bakar. Nah, kita iyain aja. Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah. Ya, tentunya ada. Ada kegiatan rutin yang melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi sekolah. Ada. Kemudian ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah. Nah, ini kita ada tapi dengan eh, puskesmas ya, Bapak Ibu. Oke, ini dia. Kemudian ini kalau nggak salah juga nggak bisa ya, karena ini dikirim dari pada menu Sapras nanti Bapak Ibu ini. Jamban perempuan berapa jumlahnya itu dari eh, ini Sapras ya. Oke, cuci tangan pakai sabun kayak oleh guru tidak ada ya, di ruang kelas tidak ada. Pokoknya ini tidak ada ini semua. Karena program daripada sekarang itu sangat banyak Bapak Ibu ya. Tidak ada ya. Kemudian ada perawatan toilet. Oke, ini oleh guru aja ya. Oke, sorry ini ada tadi yang ketinggalan ya Bapak Ibu ya. Sabun tidak ada. Kebersihan dan kesehatan menstruasi. Oke, oleh guru ada ya. Pemeliharaan dan perawatan toilet. Oke, ada oleh guru. Keamanan pangan. Nah, ini keamanan pangan gimana ceritanya ya? Kita nggak ada ini. Oke, ya ini tidak ya. Lupa tadi. Air minum. KIA-nya oleh guru ada ya. Nah, kita simpan. Oke, data dinamis. Ini saya rasa nggak usah lagi ya, karena dia sudah terisi bagi yang ada. Kami tidak ada ya. Penelitian sekolahnya biasanya sudah ada juga ini. Nah, ini dia. Formatnya lain khusus, inklusi, ekstranya sudah. Biasanya ini nggak usah di otak-atik lagi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu cuman sampai ke panitiaan, sorry, panitiaan ke sini, sanitasi ya. Oke, jadi yang 4 menu ini aja biasanya ini yang belum terisi. Oke, kita simpan lagi. Tidak ada perubahan ya. Masuk kepada menu Sapras. Kita validasi lagi nih. Coba kita refresh ya. Udah hilang nggak merahnya? Oke, sudah hilang ya. Berarti pekerjaan kita sudah selesai satu. Nah, kita lanjut ke Sapras. Sapras, nah ini yang banyak ya. Waduh, ada 500-an. Tapi jangan khawatir ya Bapak Ibu operator. Nah, kita ambil ke tanah dan bangunan terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu operator nanti pas melihat ini langsung down ya mentalnya. Apalagi Bapak Ibu operator baru. Itu melihat 500 ini kita baca semua dia invalid ya. Nah ini nomor yang dari kelas 7, kelas 8D. Gedung Ruangka kelas 2 semester. Ini belum diisi ya. Belum terisi katanya kondisi ruangannya. Oke, kita masuk ke sini. Ke menu Sapras dan tanah bangunan. Kita ambil menu aksi. Oke, ini dia ya. Salin data periodik. Nah, kita ya
Jadi Bapak Ibu di sini jangan khawatir ya Bapak Ibu operator yang masih baru. Nanti jangan sekali-sekali mengisi semua yang invalid itu secara manual. Eh, Bisa berbulan malah nanti baru selesai aplikasi Dapodiknya. Oke, kita cek refresh lagi. Nah, ini udah sedikit ya. Ini cuman ada sedikit yang warning ya Bapak Ibu. Ruang MCK, siswa belum mengisi subruang atau biliknya. Nah, ini yang warning ini nggak berpengaruh untuk sinkron dapodik. Jadi kita skip saja dulu ya. Nah, masuk kita kepada peserta didik. Nah, kita untuk mengerjakan sinkron per 31 Agustus. 31 Januari, sorry ya. Nah, peserta didik. Kita masuk ke peserta didiknya. Oke, peserta didik. Nah, ini dia. Peserta didik tadi apa? Kita cek lagi. Oke, data periodiknya ya. Periodik peserta didiknya. Kita ambil peserta didik. Kita ini klik salin data periodiknya. Oke, ya. Oke, 333 sukses. Kita oke kan. Kita masuk lagi validasi lokalnya. Kita refresh. Oke, nah tinggal satu orang lagi. Terdapat jumlah 333 untuk peserta didik yang belum masuk ke dalam data rombongan belajar. Nah, ini berarti kita perlu ke menu rombel nanti ya. Kita coba cek lagi di GTK. Di GTK semua guru di sini warning ya karena jam mengajarnya tidak ada. Nah, di sini dia. Kemudian kita klik rombongan belajar. Nah, data rombongan belajarnya masih kosong. Nah, eh, yang ini dia saling ketergantungan ya Bapak Ibu ya. Satu, dua, tiga. Nah, ya, cara memulainya bukan dari peserta didiknya, tapi kita mulai daripada rombongan belajarnya. Nah, di sini rombongan belajar, kita klik yang reguler. Nah, baru di sini kita tambahkan kelas. Baru tingkat pendidikannya kelas 7. Di sini saya mungkin sudah paham lah ya Bapak Ibu ya. Untuk menambahkan rombel ini, mungkin nggak paham karena kan rombel ini cuma tambah-tambah seperti ini saja. Nama rombelnya, oke. Kami bikin di sini kelas 7A gitu ya. Tapi ada juga yang bikin eh, kelas 7-nya biasa saja atau Romawi boleh. Atau kita samakan dengan ini ya. Atau 7 Romawi juga boleh ya. 7A ini. Oke, 7A. Atau ada juga sekolah lain itu bukan kilas dibikinnya ya. Apalah namanya, pokoknya ada masing-masing sekolah itu beda-beda. Kalau kita nama rombelnya kelas 7A gitu aja. Oke, walasnya saya agak lupa ya. Kita pergi lagi ke menu absen. Oke. Karena kan di sini ya Bapak Ibu, apanya? Maksudnya eh, ada beberapa guru kami itu yang masih paruh waktu dan belum terbit SK-nya. Jadi kita belum bisa membuat SK PBM-nya. Jadi jadwal kita itu masih menggunakan jadwal yang 2025 semester 1 itu. Oke, ini dia nama wali kelasnya ya. Ini arti namanya. Oke, kita masuk lagi ke sini. Kita cari Yeni. Oke, ini dia. Duh. Udah tambah bagus ya Bapak Ibu ya menunya. Sudah langsung seperti ini. Kalau kemarin itu nama dan NIP saja. Nggak ada nama guru dan apa statusnya gitu.
Ini termasuk update terbaru juga ya. Ruangnya silahkan dicari 7 ya, 7A. Kita geser ke kanan. Moving kelasnya tidak ya. Tidak. Melayani kebutuhan khusus tidak juga dan kita simpan. Nah, gini ya. Dan juga untuk seterusnya juga sama seperti halnya seperti ini. Oke, di sini kita percepat ya Bapak Ibu. Oke, di sini kita sudah berhasil ya membuat semua rombelnya ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau seandainya sudah ada rombel, tentunya kita masukkan siswanya ya. Seperti halnya pada ini tadi, validasi rombel kita cek. Oke, sini temuannya invalidnya karena anggotanya belum ada ya Bapak Ibu. Nah, di sini belum ada anggota dan belum ada pembelajarannya. Nah, sehingga kita balik lagi ke rombelnya, kita ambil reguler lagi. Nah, di sini kita klik, kemudian kita cari anggotanya ya. Ini anggota terlebih dahulu untuk masukkan peserta didiknya. Nah, cara untuk masukkan anggota peserta didiknya ke sini. Oke, sorry ini kelas 9 ya. Oke, nggak apa-apa, kelas 9 juga nggak apa-apa ya. Terlebih dahulu 9 kita cek absen lagi ya Bapak Ibu. Tentunya 9 berapa tadi? 9A ya. 9A. Ini 9B. Nah, ini dia. Afrino. Oke, ini dia. Nah, di sini jangan lupa ini ya, pendaftaran. Nah, ini dia. Kita masuk ke sini itu dia lanjut semester. Ada siswa baru, ada lanjut semester. Nah, karena dia sekarang semester 1 ke semester 2 berarti kita ambil semester berapanya ya? Semester 2-nya. Oke. Untuk mempercepat pekerjaan kita, itu kan kita klik satu-satu seperti ini. Sini ya, dia masuk. Nah, data anggota rombel berhasil dibuat. Udah ada tadi namanya altaf lagi. Nah, ini. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita tekan kontrol aja ya. Kontrol, kemudian kita klik nama-namanya. Sehingga semuanya warna biru, warna uh, oranye seperti ini ya. Nah, atau lebih ke kuning sih nampak warnanya ya. Baru nanti kita langsung seret dan di sini langsung dia masuk nanti ya. Oke, di sini ada Andrean namanya ya. Ini Andrean. Kemudian Aulia, Bunga, Eko, Erin, Gusrian, Hanifa. Oke, ini udah pas nampaknya ya, Bu ya. Ini sudah ada kelas 9-nya di sini nampaknya. Oke, ini dia ya. Berarti ini udah pas sih nampaknya. Kita tinggal klik aja berarti ya. Nah, ini dia. Kita klik semuanya. Jangan lupa kontrolnya jangan dilepas ya Bapak Ibu. Nah, baru kita klik tahan dan geser ke sini 24 sehingga masuk semuanya ya. Jadi jangan satu-satu Bapak Ibu. Karena lama itu prosesnya. Oke. Nah, di sini kita tinggal menunggu saja. Nah, ini sudah selesai semuanya ya. Kelas 9A sudah selesai. Oke. Baru kita masukkan anggota rombel selanjutnya. Fokus satu-satu Bapak Ibu biar Bapak Ibu itu tidak ragu dalam mengerjakannya. Kalau anggota rombel terlebih dahulu nanti baru kita ke pembelajaran. Oke, untuk videonya saya percepat ya Bapak Ibu supaya tidak terlalu lama videonya.
Oke ya, Bapak Ibu, sudah selesai dalam memasukkan siswa ke dalam rombelnya. Kita skip saja videonya ya, biar lebih cepat. Kita klik serta didiknya, kita refresh. Oke, sudah kosong ya, invalid berarti semua siswa sudah masuk ke dalam rombel. Selanjutnya itu rombongan belajarnya masih invalid 24. Itu dikarenakan masih ada guru ya yang belum apanya. Oke, 12 sudah hilang sih ini, tinggal 12. 12 kelas lagi karena belum ada pembelajarannya. Kita masukkan pembelajarannya. Oke, untuk pembelajarannya di sini ya Bapak Ibu, itu kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengerjakan sinkron dengan cepat, itu diisikan saja satu mapel per rombel itu juga sudah bisa. Kalau mau mengerjakan mengejar cepat ya sinkronnya, tapi kalau seandainya ingin melengkapi juga lebih baik. Oke, seperti ini. Misalnya kita ambil PAI ya, kelas 9. Saya di sini ASN ya yang mengajarkannya. Oh, siapa namanya? Oke, ini dia gurunya. Nah, SK mengajarnya silahkan masukkan SK mengajar yang ada pada Bapak Ibu ya. Kalau di sini saya sekarang masih yang lama ya. Terus, oke, oke, ini dia masih yang lama soalnya. Tanggalnya masih di Juli ya. Di tanggal 14 Juli kemarin, jamnya itu 3 jam maksimal. Ini kita kopikan ya Bapak Ibu supaya memudahkan kita untuk selanjutnya untuk mengisi SK selanjutnya ya. Kita simpan karena SKPBM itu semuanya sama. Oke. Kelas 9B juga begitu, kita isikan yang satunya aja dulu ya. Oke, kemudian tanggal SK-nya, nah tanggal SK ini ya ribet ini ya. 3 jam, kita simpan. Nah, ini bisa kita buktikan ya Bapak Ibu dengan validasi lokalnya. Kita ambil rombel belajar, kita refresh. Nah, tinggal 10 ya, karena 2 sudah kita isi pembelajarannya. Kalau saya biasanya seperti itu ya. Saya isi satu aja dulu, terus saya sinkronkan. Tapi jangan lama-lama ya Bapak Ibu. Ini hanya untuk menyinkronkan sementara. Supaya data kita itu udah masuk ke sistem Dapodik online. Misalnya, seperti tadi itu penerima posnya sudah bersedia menerima pos di web gitu. Jadi gini cara cepatnya. Oke, saya isikan lagi. Di sini kita skip lagi ya biar cepat. Oke ya Bapak Ibu, untuk pembelajarannya sudah selesai kita inputkan semuanya satu per rombel ya. Kemudian kita klik validasi lagi, masuk rombel. Oke, sudah kosong ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke pembelajaran. Oke. Untuk pembelajaran juga sudah kosong ya karena sudah kita isi juga nilainya, kemudian referensi. Oke, berarti di sini kita sudah selesai Bapak Ibu untuk mengerjakan Dapodik 2026B untuk mengejarkan sinkron terlebih dahulu, yaitu untuk mengejarkan yang ini tadi Bapak Ibu di menu sekolah yang data periodik kita nih. Bersedia menerima bos. Jadi kalau seandainya kita sudah sinkron cepat, kalau seandainya kita terlambat lagi kita tidak apa-apa. Kemudian untuk peserta didik juga Bapak Ibu kan sudah mengusulkan peserta yang layak PIP ya. Ini yang perlu kita tally juga. Ini seperti ini ada tanda biru, berarti anak ini adalah peserta atau anak yatim. Nah, kita cek ya di ubah sini. Kemudian kita cek ke bawah. Nah, biasanya nggak berubah ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Apakah menerima PKH? Dia tidak menerima. Apakah punya KIP? Ada. Kemudian apakah peserta didik tersebut tetap akan menerima PIP? Ya. Nah, di sini berarti anak ini sudah layak menerima PIP. Itu ya. Jadi data ini sudah bisa kita kirimkan
ke pusat ya. Nanti Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan Dapodik versi 2026B, hanya perlu beberapa jam saja sudah bisa sinkron. Nah, ini cara cepatnya ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ingin menyelesaikan semuanya, itu juga bisa. Tapi di sini kan yang belum saya kerjakan itu hanya di sini, reguler, yaitu data pembelajarannya. Kemudian di ekskul, kami tidak punya ekskul karena kami sudah menganggarkan ekskul di sekolah tapi tidak ada peminatnya. Kita pelatihnya datang tapi siswanya tidak. Mapel pilihan tidak ada ya. Kemudian guru wali. Nah, yang guru wali juga sangat penting ya Bapak Ibu. Tapi kan ini hanya untuk sertifikasi gurunya nanti untuk menambah jam guru 2 jam ya juga. Jadi yang ini bisa dipending terlebih dahulu ya, tidak berpengaruh kepada pada invalid. Jadi sudah aman. Nah, sampai di sini saya harap Bapak Ibu sudah paham dalam mengerjakan bagaimana teknis mengerjakan aplikasi Dapodik 2026B ini. Oke ya Bapak Ibu, cukup sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Bagi Bapak Ibu yang ragu dengan tutorial yang saya berikan, bisa komen di bawah nanti, kemudian saya akan jawab eh, sampai Bapak Ibu bisa memahaminya. Kemudian, insya Allah setelah ini saya akan rilis penggunaan aplikasi Dapodik LED 2026B ini apakah bisa digunakan pada aplikasi Dapodik Dasmen 2026B. Oke, sebelum saya tutup, silahkan Bapak Ibu yang belum subscribe dan juga tekan like-nya, silahkan ditekan jika menyukai video ini dan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Rizal MKB. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.